Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai budaya yang ada di Kota Situbondo. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Datul Aini dari SMKN 1 Panji Situbondo. Nah, Kabupaten Situbondo ini merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Situbondo ini tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik, namun juga ada beragam seni dan juga budaya yang beragam. Misalnya tari landung yang menjadi ikon Kabupaten Situbondo ini. Nah, tari landung ini merupakan tari ikon Situbondo atau bisa disebut sebagai Lajer Pandelungan atau yang disingkat Landung. Landung ini merupakan inisiatif dari Pemkab Situbondo yang berupa instruksi Bupati Situbondo yaitu Bapak Haji Dadang Widianto SH kepada Dewan Kesenian Situbondo untuk merumuskan tari ikon daerah dengan tujuan untuk memperkenalkan khasana budaya Situbondo melalui seni tari. Nah, selain itu, tari ikon Lajer Pandelungan ini diharapkan dapat memberikan daya dukung positif terhadap pencapaian tahun kunjungan wisata Situbondo tahun 2019 serta diharapkan menjadi ikon kekhasan seni tradisional Situbondo. Oke, next. Untuk proses penggarapan tari ikon Lajer Pandelungan ini memerlukan waktu setahun dalam proses penggarapannya dengan melibatkan sejumlah penata tari yang ditunjuk dan diberi mandat dalam sarasehan tari ikon yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Situbondo. Penata tari kemudian bertugas untuk menerjemahkan aspek-aspek filosofis yang telah disepakati dalam sarasehan sebagai dasar penggarapan idiom gerak tari ikon Lajer Pandelungan. Nah, landung adalah perkumpulan para praktisi dan para guru seni, kemudian muncullah dari para sesepuh seniman ungkapan kata pandelungan, dan dari guru muncul kata lajer, lalu digabung menjadi kata lajer pandelungan dan diperpendek menjadi kata landung yang artinya memanjang. Jika dilihat dari ragam gerak dan juga keharmonisan musik, maka menggambarkan keragaman yang ada di Situbondo. Itulah yang menjadi kekuatan dari tari landung Situbondo. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Kabupaten Situbondo ini memiliki corak budaya yang merupakan hasil perpaduan atau asimilasi dari berbagai corak kebudayaan yang ada, seperti kebudayaan Jawa atau Mataram dan kebudayaan Madura. Asimilasi budaya tersebut melahirkan corak budaya baru yang disebut Pandelungan. Konsepsi Pandelungan inilah yang menjadi titik tolak penggarapan idiom gerak tari dengan memasukkan unsur gerak dalam seni tradisi yang ada di Kota Situbondo seperti unsur gerak silat, loncat atau saman, ocien, dan sebagainya. Begitu juga untuk konsep garap iringan tari dipadukan dari unsur musik lokal yang hidup dan berkembang.
Next. Nah, budaya seni dan budaya selanjutnya ada tradisi keket. Arti dari kata keket dalam bahasa Madura merupakan suatu bentuk perkelahian dengan menggunakan kekuatan tubuh untuk menjatuhkan lawan, yaitu dengan melingkarkan lengan ke bagian tubuh lawan dan berusaha menekan sampai lawan jatuh. Tradisi kesenian keket ini dilakukan sebagai wujud syukur karena hasil panen masyarakat setempat yang berlimpah. Tradisi keket ini menghilang selama 10 tahun permainan tradisional. Nah, keket yang hanya ada di Nah, tradisi keket ini hanya ada di Kota Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, namun menghilang selama puluhan tahun. Akhirnya tradisi keket ini muncul kembali. Bagi sebagian masyarakat di Indonesia, termasuk Kota Situbondo, mungkin belum banyak yang tahu. Kesenian tradisional keket ini sepintas hampir mirip dengan sumo atau olahraga gulat khas Jepang. Sama-sama saling dorong dan saling banting dalam menjatuhkan lawan. Oke, next. Nah, tradisi keket ini ditampilkan di tempat terbuka seperti di lapangan atau tegalan atau biasa disebut hutan dan diselenggarakan sebagai wujud syukur. Keket dalam pertarungannya seperti halnya tradisi sumo di Jepang, yaitu dalam bentuk perkelahian atau gulat satu dengan yang lain berusaha untuk merobohkan bila pelaku sumo dibutuhkan postur tubuh besar, kuat dan gemuk, sedangkan keket siapa saja boleh ambil bagian untuk bertarung selama punya kekuatan untuk menjatuhkan lawan. Nah, untuk kesenian keket ini, tradisi pertarungan keket ini dibagi menjadi 3 kategori, di antaranya kategori anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Baik, untuk selanjutnya ada seni budaya berupa tari remo Trisnawati. Kesenian tari memiliki makna tersendiri dari gerakannya. Setiap karya tari yang ditampilkan juga tidak lepas dari adanya unsur makna di dalamnya, yakni berupa kekayaan daerah. Sama halnya di Situbondo, karya seni tari Remo Trisnawati menjadi kesenian khas Situbondo yang menggambarkan seorang perempuan tegas dan lincah. Nah, dari gerakannya, tari ini menceritakan bahwa seorang perempuan yang memiliki sifat tegas dan lincah, namun tetap tidak menghilangkan sifat keramahannya sebagaimana perempuan yang dipandang lembut dan ramah. Tari Remo Trisnawati ini diciptakan oleh seorang seniman tari bernama Trisnawati. Tari Remo Trisnawati ini muncul sejak tahun 1981 melalui komunitas-komunitas yang dikembangkannya. Jiwa keseniannya
pada dunia tari sangat kental pada dirinya, walaupun hanya lulusan sekolah dasar, tetapi hasil karya yang diciptakan banyak dikenal hingga ke kancah internasional. Kesenian tari tersebut mulai dikenal pada saat Trisnawati mengikuti ajang lomba tari di Surabaya. Saat itulah tari Remo Trisnawati mulai dikenal oleh masyarakat luar, bahkan sampai diundang ke luar negeri karena keunikan karya tari yang diciptakan. Next. Kesenian tari tersebut, keunikan dari tari khas Situbondo ini yakni perpaduan musik dangdutan yang digemari oleh masyarakat Situbondo. Musik dan dangdut tersebut dijadikan aransemen tari Remo Trisnawati agar masyarakat lebih tertarik untuk menyaksikan sajian tari tersebut. Nah, kesenian tari ini seiring perkembangan zaman, popularitas dari tari Remo Trisnawati ini mengalami penurunan. Pasalnya, kesenian-kesenian tari karya baru mulai banyak bermunculan. Selain itu, penerusnya juga yang sedikit untuk mengangkat karya kesenian tari tersebut. Next. Nah, selanjutnya Situbondo merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam kesenian. Salah satunya adalah pertunjukan topeng Kerteh. Topeng Kerteh ini dilahirkan sekitar tahun 1950-an dan didirikan oleh Kerteh Suwiknyo. Pada saat itu, eksistensi topeng Kerteh ini sangat dikenal dan diminati masyarakat di Situbondo. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai mana dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Adapun mitra yang dipilih dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Mitra merupakan desa dengan potensi wisata seni yang mempunyai produk ikonik, topeng wayang Kerteh, serta memiliki nilai tambah di mana letak daerahnya berada di dalam kota. Nah, Kerteh Suwiknyo ini mengembangkan kesenian tersebut secara turun-temurun. Hingga saat ini masih ada seniman-seniman topeng Kerteh yang masih aktif di kota Situbondo seperti Kadaryono, Suwono, Suwarno, Sudaryoto, dan Andri. Ada yang sebagai dalang, pemain, dan juga sebagai perajin topeng Kerteh. Salah satu perajin topeng yang masih eksis yaitu Sudaryoto bertempat tinggal di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Masyarakat yang menjadi produsen topeng Kerteh adalah masyarakat Desa Kotakan, Kabupaten Situbondo. Desa Kotakan merupakan desa yang didesain sebagai desa wisata di mana topeng Kerteh merupakan produk unggulannya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai seni dan juga budaya yang ada di kota Situbondo. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan sedikit memperlihatkan mengenai video sinematik yang berisi tentang ruangan metaverse pada bangunan Balai Pancaniti yang berada di P4TK Cimahi. Baik, berikut merupakan videonya.
Jadi itu dia tadi merupakan video sinematik ya dari Room Metaverse Balai Pancaniti di B4 TK Cimahi. Jadi bangunan tersebut dibuat menggunakan software SketchUp ya dengan finalisasi di Blender. Bangunan tersebut dibuat selama kurang lebih 2 minggu. Dan untuk pembuatan video sinematik tadi lebih selama 1 hari. Jadi sekian presentasi mengenai video sinematik Gedung Balai Pancaniti di B4 TK Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ananda Sofia dan di sini saya akan mendeskripsikan objek yang sekarang ada di dekat saya. Jadi di sini ada laptop. Dari yang bisa dilihat sekarang ini merupakan laptop yang sama pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ananda Sofia dan di sini saya akan mendeskripsikan objek yang sekarang ada di dekat saya. Nah, di sini ada laptop. Dari yang bisa dilihat sekarang ini merupakan laptop sama yang pada umumnya, yaitu berwarna abu-abu yang didominasi warna hitam di bagian monitor dan keyboard. Next, kita lanjut di pengertian laptop. Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top yang artinya atas. Jadi, secara sederhana, pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Bisa dikatakan kenapa bisa digunakan di atas pangkuan karena laptop berbentuk kecil, ringan, fleksibel, dan dapat dibawa ke kemana-mana. Laptop terdiri dari beberapa komponen yang mencakup casing, perangkat input, output, seperti keyboard, monitor, touchpad, dan lain-lain. Lalu juga motherboard dan baterai, dan juga perangkat lunak berupa sistem operasi dan aplikasi-aplikasi. Setelah mengetahui pengertian dari laptop, kita beralih ke fungsi laptop. Nah, laptop sangat berguna dalam kehidupan manusia karena telah memudahkan berbagai pekerjaan. Dari Blockpress, dikutip dari Blockpress, ada beberapa fungsi laptop yang bisa kita manfaatkan, yaitu 1, mengetik dan membuat presentasi. Nah, di sini memudahkan kita saat mengetik dan membuat presentasi, misalnya contoh seperti dahulu kita mengetik menggunakan mesin ketik yang penggunaannya sulit. Kesalahan pengetik sekali saja harus mengganti kertas dan memulai dari awal. Nah, kini bukan jadi masalah karena sejak komputer dan laptop hadir dengan aplikasi pengolah kata, penggunaan dapat bebas mengetik tanpa takut kesalahan. Tersedia fitur formatting text yang akan membantu proses pengeditan. Selain pengetikan laptop, bisa dipakai untuk membuat presentasi. Nah, di perangkat lunak ini menyediakan fitur bernama Microsoft PowerPoint, yaitu ada banyak fitur menarik yang membuat presentasi lebih informatif. Yang kedua adalah media hiburan. Ketika sedang lelah dan jenuh, laptop dapat menjadi media hiburan seperti mendengarkan wortel, menonton film, maupun bermain game yang dapat dilakukan di laptop. Memang aktivitas ini dapat dilakukan di ponsel pintar, tapi menonton film dapat memberikan kesan yang lebih memuaskan jika dilihat dari laptop. Game juga dapat menyenangkan jika dimainkan di laptop. Nah, yang ketiga, desain editing foto dan video. Dengan bantuan aplikasi desain dan editing, kita dapat membuat poster, pamflet, dan desain lain-lain. Selain itu, kita juga dapat melakukan editing pada foto maupun video. Kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti After Effects, Adobe Illustrator, Photoshop, maupun CorelDRAW. Bahkan untuk editing video yang sederhana dapat menggunakan Movie Maker. Yang keempat yaitu sebagai alat komunikasi. Laptop bisa digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Aplikasi smartphone seperti WhatsApp juga dapat dilihat di laptop dengan WA Word.
Selain itu, juga dapat menginstal Skype untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang kelima ialah sebagai media penyimpanan data. Nah, di sini kita dapat menyimpan mulai dari dokumen, foto, video, maupun format file lainnya. Besarnya data dapat disimpan tergantung besarnya storage yang ada pada laptop yang dimiliki. Yang terakhir yaitu memudahkan pekerjaan atau aktivitas. Selain fungsi yang disebutkan, masih banyak manfaat lain yang dapat didapat dari laptop. Kita dapat melakukan aktivitas seperti browsing, blogging, dan lain-lain. Bagi banyak orang, laptop bahkan menjadi penunjang utama yang menghasilkan rupiah atau dolar. Baik itu dari bisnis online, mencari pekerjaan paruh waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang bisa saya sharing wawasan secara umum tentang laptop. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi saya. Saya selaku pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.